Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Ayu Syaindra dalam podcast Mansa Kolaka. Kali ini kita akan membahas tentang antologi puisi SMA Negeri 1 Kolaka dengan judul Sungai Kenangan di Musim Hujan. Jadi buku ini tuh ada 50 puisi sekaligus 50 karya siswa-siswi SMA Negeri 1 Kolaka. Pada kesempatan kali ini kita telah mengundang Ibu Rosnawati M. Hum selaku guru koordinator literasi sekolah, ada Kakak Sandria selaku peserta penulis puisi dan mendapatkan juara 1, dan Ibu Sartian SE selaku tim editor. Bagaimana proses pembuatan buku antologi ini? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu. Ya, Bu Rosna duluan lah. Oh iya, oke, makasih. Jadi proses pembuatan antologi puisi ini luar biasa juga, butuh perjuangan. Berawal dari adanya gerakan sekolah menulis buku nasional yang diadakan oleh Nyalanesia yang menginspirasi kami, memotivasi kami untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh siswa yang punya potensi untuk menulis puisi. Kemudian para siswa yang menulis puisi itu masuklah puisinya ke hadapan kami, saya dengan Sartian sebagai tim editorial. Kemudian kurang lebih 100 puisi masuk, kemudian kami memilih dan akhirnya terpilihlah 50 puisi yang tercover dalam satu buku ini yang sekaligus juga merupakan antologi perdana puisi SMA Negeri 1 Kolaka. Oke, terima kasih. Apakah pembuatan antologi ini berkaitan dengan lomba atau hanya untuk menampung aspirasi siswa dalam berkarya? Ya, sebenarnya memang sudah ada rencana untuk membuat satu kumpulan karya di SMA Negeri 1 Kolaka sendiri. Namun masih banyak kendala dan segala macamnya, dan alhamdulillah ketika Ibu, salah satu guru bahasa Indonesia di sini, Ibu Syariani SPD, itu kemudian mengikuti salah satu kegiatan program Nyalanesia yang di dalam program Nyalanesia itu ada banyak kegiatan, salah satunya adalah penerbitan buku. Jadi tadi biasa peribahasanya itu ada kesempatan kemudian, dan itu memantik juga saya dan Bu Rosna untuk berpikir, oh ada baiknya sekalian saja kita buat antologi, kenapa tidak? Barangkali ini bisa menjadi antologi pertama dari SMA Negeri 1 Kolaka yang memang sudah awalnya direncanakan dan alhamdulillah bertepatan dengan program dari Nyalanesia sendiri, kemudian dilaksanakan seperti itu. Bagaimana kiat guru untuk menumbuhkan minat menulis siswa, apalagi dalam buku ini tuh terdapat 50 karya, wah banyak sekali. Awalnya memang susah Bu. Ya. Awalnya memang susah. Jadi begini, barangkali awalnya itu memang masing-masing kami bekerja sama dengan guru mata pelajaran, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi kami saling menginformasikan, tolong Bapak Ibu guru Bahasa Indonesia yang mengajar Bahasa Indonesia, tolong diinformasikan ke anak-anak yang dihadapi untuk memberikan informasi bahwa kalian boleh menulis puisi dengan tema apa saja, yang pada akhirnya nanti akan dikumpul, akan disatukan, siapa tahu diantaranya itu kemudian kita jadikan satu antologi. Awalnya seperti itu. Kali ada tambahkan? Tadi masalah trik menumbuhkan minat menulis. Memang kalau kita perlu sadari dulu bahwa literasi di Sulawesi Tenggara, terkhusus di Kolaka sendiri, masih sangat-sangat kurang. Kita harus menyadari itu, dan kekurangan itu sendiri kita bisa lihat dari keterbatasan bacaan, kemudian penulis-penulis lokal juga kurang sekali, jarang kita temukan ya Bu, di koran misalkan, di koran atau di majalah-majalah, dan ini bisa menjadi satu semangat untuk memantik teman-teman. Makanya bagaimana cara kita menumbuhkan? Ya mari kita tawarkan dulu, ayo kita bikin sama-sama karya, nanti karyanya kalau sudah banyak kita bikinkan antologi. Jadi ini salah satu trik di antara banyak trik menumbuhkan minat kembangnya teman-teman, selain dengan
misalkan mengikuti lomba, mengikuti festival, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk Kakak Sarida sendiri, pernah bayangkan kalau karyanya itu bakal ada dalam buku, bahkan sampai juara 1 dalam penulisan puisi tersebut? Awalnya nggak pernah menyangka ya bisa juara 1 lagi. Pertamanya tuh cuma disuruh untuk menulis puisi biasa, tapi lama-kelamaan nyaman gitu. Menulis, kreativitas, imajinasi itu. Terus ada lomba atau event yang diikuti. Pas disuruh tugas menulis untuk kegiatan program ini, anak-anak kemudian termotivasi untuk ikut dari berbagai kelas. Memang awalnya hanya tugas dari guru bahasa Indonesia, tapi kemudian pelan-pelan setelah dikurasi, diberi bimbingan dan semacam workshop seperti itu dari kami, anak-anak juga pelan-pelan termotivasi untuk membuat karya atau memperbaiki karyanya lebih bagus lagi. Kalau dari ibu pembimbingnya sendiri, apa sih yang memotivasi ibu untuk membimbing saudari Sarida sendiri agar dapat menjuarai dalam penulisan puisi ini? Ya, jadi begini, awalnya itu puisi yang masuk sejumlah kurang lebih 80 puisi, ya semua kami terima, semua kami baca, kami kurasi bersama dengan Sartian. Nah, setelah kami temukan puisinya Sarida, ternyata ada yang unik, ada yang menarik dari pemilihan diksi, ada sedikit yang beda dengan teman-teman yang lain. Ya, dari situlah kemudian kembali diperbaiki lagi, kemudian kembali diedit lagi, yang pada akhirnya lahir menjadi sebuah puisi yang menarik dan sangat unik dibanding dengan teman-teman yang lain. Dan pada akhirnya juga Yuri ternyata cerdas dan jeli memilih bahwa puisi Sarida memang agak beda, dan tema yang diangkat juga memang sangat-sangat mengena. Ya, seperti itu. Keren sekali. Apa yang menjadi kendala dalam membimbing siswa-siswi dalam menyusun antologi puisi ini? Kalau saya secara khusus, memang kita harus memahami bahwa kematangan anak-anak atau kematangan siswa pelajar itu masih belum terlalu terbentuk memang dalam hal menulis. Pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa literasi memang masih tidak begitu cukup kuat berakar di Kabupaten Kolaka sendiri. Jadi memang menulis itu masih susah untuk dibiasakan. Saya kira Bu Rosna juga mengalami kesulitan yang sama dalam menghadapi anak-anak. Kemudian kedua, pengelolaan tema juga itu menjadi masalah yang cukup besar dalam membimbing anak-anak. Pengelolaan tema ini misalkan selalu jatuhnya ingin ke tema-tema, sebenarnya tidak masalah tema-tema romansa yang diangkat, tetapi kita butuh tema romansa itu atau tema cinta itu tidak melulu jadi hanya sekadar hubungan antar laki-laki dan perempuan, tapi bisa hubungan antara anak dan orang tua, bisa juga hubungan antar kita dengan lingkungannya kita. Kemudian kayak seperti tadi ada contohnya itu bakti petani kecil. Itu kekuatannya, kalau saya memang kekuatannya tema bahwa kita masih ada di Kabupaten Kolaka yang memang lingkupnya masih banyak banyak berbicara tentang pertanian, ladang dan segala macamnya. Saya kira kecintaannya Sarida barangkali melihat lingkungannya. Rumahnya di mana lagi, Dek? Di Samaturu. Di Samaturu. Saya kira itu mengakar kuat sekali kecintaan dia. Bagi saya tema cinta terhadap tanah air itu ada di puisi ya, di puisinya itu, yang kemudian membedakan dengan yang lain. Yang lain itu rata-rata kurang kuat pemilihan temanya. Kemudian anak-anak juga seringkali terbentur masalah pengelolaan kosakata. Kosakata itu bisa dibentuk kalau banyak membaca. Itu selain yang lainnya juga yang saya paling soroti adalah barangkali serba instan. Kita sekarang ini anak-anak mungkin kalau dikirim maksudnya mau kerja tugas maunya instan. Apa harapan kedepannya mengenai literasi sekolah terkhusus di SMA Negeri 1 Kolaka? Ya, mungkin pertama. Oke, kasih barangkali tentang literasi ini kami sebagai guru
ya pada umumnya dan khususnya guru bahasa Indonesia sangat menaruh harapan besar terhadap kegiatan literasi ini. Kenapa? Karena memang masalah literasi ini sangat banyak menghadapi masalah dan tantangan. Mengingat sekarang anak-anak itu lebih dekat dengan handphonenya, lebih dekat dengan media-media sosial barangkali ya, istilahnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang ya barangkali tidak terlalu banyak memberikan manfaat. Nah, dengan adanya wadah literasi sekolah ini, kami sangat berharap siswa yang kurang lebih 1.000 siswa di SMA 1 ya paling tidaklah berapa persen yang bisa mau melibatkan diri dalam kegiatan berliterasi. Karena kenapa? Hanya dengan menulis, salah satu moto menulis itu bahwa ketika kita ingin dikenal secara abadi maka menulislah. Kalau hanya secara narasi diomongkan itu lewat bersama angin. Hanya dengan tulisannya, contoh sesederhana ini, tulisannya, puisinya Sarida dan teman-teman yang lain ini akan mengabadi nih, akan disimpan di perpustakaan, akan disimpan di ruang guru, di ruang kepala sekolah, akan menjadi cenderamata kepada siapa pejabat-pejabat yang datang. Dan ketika mereka buka, oh iya ya, pernah ada antologi puisi yang ditulis oleh anak SMA 1 Kolaka. Nah, insya Allah ini merupakan antologi perdana. Saya sendiri sebagai pembina literasi di sekolah ini, saya berharap banyak, mudah-mudahan ini merupakan langkah awal dan akan menjadi gaung yang lebih besar, nanti akan memunculkan karya demi karya dan akan lahir buku demi buku yang berasal dari antologi siswa dan sekaligus berkolaborasi dengan guru yang ada di SMA Negeri 1 Kolaka. Demikian itu harapan saya. Dan kalau dari saudari Sarida sendiri, apa harapan ke depannya? Harapan saya supaya literasi ini lebih berkembang, dapat memotivasi saya untuk lebih lanjut berkarya dan berkreativitas. Dan ini adalah langkah awal dari saya, dan kedepannya saya akan insya Allah membuat karya yang lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman yang lain, jangan cepat putus asa dan masih terus berkarya. Kalau dari Ibu Sartian sendiri? Iya, harapan saya sendiri, saya menginginkan melihat penulis-penulis yang datang dari Kabupaten Kolaka dan terutama diinisiasi oleh SMA Negeri 1 Kolaka yang bisa menjadi sekolah pionir atau pelopor untuk gerakan literasi sekolah. Itu pertama. Kemudian kedua, saya ingin menimpali atau menyambung perkataan Bu Rosna tadi bahwa kerja-kerja menulis adalah kerja-kerja keabadian. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata Hairil Anwar. Hairil Anwar sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, tetapi puisinya bisa membuat dia abadi, dikenal sampai sekarang. Ada juga kata-kata literasi seperti ini, scripta manen perbafolan, yang kita katakan akan berlalu begitu saja, tapi yang tertulis itu akan abadi selama-lamanya. Jadi ketika kita ingin mendokumentasikan diri kita, maka mulailah menulis. Harapan saya kita bisa semuanya memulai. SMA 1 sendiri sebagai sekolah pelopor bisa menggaungkan itu tadi, bisa memantik juga sekolah-sekolah lain untuk membuat antologi, karena antologi Sungai Kenangan di musim hujan ini adalah antologi pertama yang ditulis oleh teman-teman sekolah, teman-teman pelajar. Itu yang saya merasa luar biasa sekali, apresiasi sekali. Scripta manen verba polan. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu pembimbing, Ibu Rosna, Ibu Sartian, sama Kakak Sarida sudah hadir dalam podcast kita hari ini. Saya ucapkan selamat dalam perilisan buku antologi ini. Semoga harapan-harapan yang diucapkan tadi bisa terwujud ke depannya. Baiklah, demikian podcast kita pada hari ini. Saya Ayusha Indra beserta pembimbing dan peserta antologi puisi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.